Kecamatan Sukaraja. Desa Sukaraja memiliki jumlah penduduk paling banyak di antara desa terdekat lainnya, serta terdapat 97 RT, 26 RW, dan 5 kedusunan dengan rincian Dusun Sukaraja, Dusun Jengjing, Dusun Nyelindung, Dusun Ciberem, dan Dusun Babakan. Selain itu, Desa Sukaraja memiliki luas wilayah 370,94 hektar, jumlah jiwa sebanyak 19.375 jiwa, dan topografi dataran rendah, serta status desa mandiri. Mata pencarian penduduk Desa Sukaraja mayoritas yaitu wira swasta sebanyak 3.000 jiwa dan petani sebanyak 1.217 jiwa. Kegiatan perekonomian di Desa Sukaraja terdapat kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain kegiatan bercocok tanam tersebut, kegiatan perekonomian di desa ini juga terdapat beberapa home industri yang ikut menunjang taraf hidup masyarakat sekitar. Setiap daerah berusaha membangun, mengembangkan, dan mengangkat potensi lokal desa yang ada melalui badan usaha milik desa atau biasa disebut sebagai BUMDes. Adapun kualifikasi pengurus BUMDes Sukaraja, yang pertama mempunyai jiwa kewirausahaan, yang kedua memiliki manajemen yang baik, dan yang terakhir mampu menganalisis dalam berbagai kondisi. BUMDes Sukaraja dibentuk pada tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, sudah menjalani 4 periode di BUMDes yang berarti sudah 4 kali pergantian kepengurusan. Pada tahun 2012 hingga 2014, BUMDes Sukaraja harus berdiri untuk berkontribusi meningkatkan PADes. Namun nyatanya dalam pelaksanaan belum berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahun 2014 hingga 2017, memilih usaha yang notabene tidak menggunakan potensi lokal. Pada tahun 2017, BUMDes Sukaraja mengembangkan usaha pada bidang perdagangan dan pendistribusian. Pada tahun 2017 hingga 2019, pada tahun ini terdapat penyaluran dana dari desa untuk BUMDes yang digunakan pada budidaya jamur, perdagangan, dan desa usaha. Namun, semuanya tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2020 hingga 2021, BUMDes kurang berjalan secara efektif dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat. Selain itu, terdapat masalah internal pada budidaya jamur tiram, sehingga terjadi kolaps pada tahun ini. Tahun 2021 hingga sekarang, pada tahun ini kepengurusan BUMDes mengalami masalah internal, yaitu terdapat ketidakselarasan pada pembagian tugas para anggota BUMDes. Analisis BUMDes Sukaraja. Kondisi BUMDes Sukaraja belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja. Maka dari itu, para pengurus BUMDes untuk periode selanjutnya diharapkan dapat lebih meningkatkan peran serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukaraja, seperti memaksimalkan kinerja unit usaha maupun kinerja sumber daya manusia pengurusnya. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memaksimalkan kinerja unit usaha ialah dengan membangun kawasan eduwisata lumbung pangan Desa Sukaraja dengan menggunakan metode mixed farm. Lumbung pangan desa merupakan sistem penyangga pangan di tingkat desa dengan fungsi dan peran yang lebih luas secara sosial dan ekonomi. Dengan adanya lumbung pangan Desa Sukaraja, kami merencanakan unit tersebut untuk dijadikan eduwisata. Desa Eduwisata merupakan suatu desa yang dapat menjadi tujuan wisata dengan tema utama untuk mengangkat potensi lumbung pangan di Desa Sukaraja dan dapat dijadikan sebagai tempat belajar bagi wisatawan yang datang ke desa tersebut. Di sini terdapat bisnis modal kanvas pada eduwisata lumbung pangan Desa Sukaraja. Yang pertama ada value proposition, yang dimana eduwisata lumbung pangan memiliki value untuk mengenal budidaya mengenai peternakan, perikanan, dan pertanian. Selain itu, kita dapat mengenal lumbung pangan dan mengenal pertanian tradisional serta adanya kuliner bacakan. Untuk key partners, dalam eduwisata ini akan bekerja sama dengan UMKM, petani, peternak, Pokdarwis, dan agen travel. Dalam key activities, eduwisata ini akan memiliki aktivitas seperti pemeliharaan dan pengamanan potensi lokal di lumbung pangan, marketing, dan melayani dengan ramah. Untuk key research, eduwisata lumbung pangan memiliki fasilitas dan peralatan tradisional penunjang eduwisata, sumber daya manusia kompeten dengan struktural yang baik, dan potensi lokal yang beragam. Lalu dalam customer relationship,
kami menawarkan tiket yang dibeli oleh customer dapat ditukar dengan produk UMKM. Adanya tiket bundling serta paket wisata edukasi bagi para pelajar. Lalu ada channel atau saluran. Dalam mempromosikan eduwisata ini akan melalui sosial media. Salah satunya melalui Simpel Desa yang merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Desa Sukaraja. Lalu melalui poster, spanduk, dan banner, dan terakhir lewat mulut ke mulut. Untuk customer segmen, kami menargetkan eduwisata lumbung pangan ini untuk anak-anak, remaja, dewasa, wisatawan lokal dan asing, serta para pelajar dan mahasiswa. Untuk cost structure dalam eduwisata ini nantinya biaya yang akan dikeluarkan akan digunakan untuk menggaji karyawan, untuk pakan kelinci dan ikan, kegiatan promosi, biaya operasional kegiatan atau pemeliharaan dan pengamatan, serta untuk biaya penyediaan alat dan fasilitas. Yang terakhir ada revenue stream. Pendapatan eduwisata lumbung pangan akan dimiliki melalui dana desa, investor, sistem bagi hasil dari kerjasama, dan melalui penjualan tiket masuk. Analisis SWOT adalah analisis bisnis yang berfokus pada strength, kekuatan, opportunity, peluang, aspirasi, harapan, dan result, hasil. Di mana kekuatan dan peluang berfokus pada situasi bisnis yang dijalankan saat ini, sedangkan aspirasi dan hasil berfokus pada situasi masa depan yang diinginkan. Dari hasil analisis SWOT terkait dengan lumbung pangan, total skor kekuatan yaitu 4,5, total skor peluang 6,03, total skor harapan 7,98, dan total skor hasil 5,84. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh bahwa kuadran dengan nilai tertinggi adalah OA dengan nilai sebesar 14,01. Sehingga dapat kita artikan bahwa eduwisata lumbung pangan ini dapat menciptakan strategi yang ingin dicapai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Secara keseluruhan, BUMDes Sukaraja harus lebih diperbaiki agar dapat mengoptimalkan peran BUMDes, terutama dalam meningkatkan skala usaha yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja. Menurut kami, dengan mempertimbangkan berbagai potensi lokal yang ada di Desa Sukaraja, terutama pada unit lumbung pangan yang merupakan bagian dari BUMDes, dapat dikembangkan menjadi eduwisata dengan metode mixed farm yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian di Desa Sukaraja ke depannya. Cara untuk mengoptimalkan peran BUMDes tersebut dapat melalui beberapa strategi, diantaranya dengan meningkatkan promosi melalui internet seperti media sosial, serta instansi pendidikan khususnya pada siswa atau mahasiswa dan umumnya masyarakat Sukaraja dan sekitarnya. Kemudian, dalam meningkatkan potensi dalam lumbung pangan, dapat dilakukan dengan mulai memperbaiki akses, infrastruktur, serta fasilitas. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung yang akan datang, serta menambah estetika objek yang dapat diunggulkan. Strategi yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas eduwisata lumbung pangan dengan manajerial yang baik, serta melakukan berbagai promosi seperti melalui iklan pariwisata berbasis digital. Yang terakhir adalah memaksimalkan potensi UMKM yang ada melalui kolaborasi lumbung pangan dan UMKM sekitar desa, yang hasilnya dapat meningkatkan PAD maupun kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Sukaraja.